Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ketsalensia Rahmadina Pratiwi, kelas D Manajemen, NIM 202111182, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan berceramah mengenai Islam dan ekonomi. Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian berkenaan dengan kelakuan manusia dalam menggunakan sumber-sumber daya untuk memenuhi keperluan mereka. Dalam pengertian Islam pula, ekonomi telah menjadi satu disiplin ilmu yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan kepada asas-asas dan nilai-nilai Islam. Di samping itu, ekonomi Islam adalah kegiatan perekonomian yang berbasis penguatan kesejahteraan dalam sistem sosial Islami. Sistem sosial yang dimaksud adalah sistem sosial yang terwarnai dengan nilai-nilai yang mencakup prinsip akidah syariah dan akhlak. Sistem ekonomi Islam, jika diterjemahkan ke bahasa Arab, akan menjadi nizam al-iqtisad al-islami. Secara harfiah, al-iqtisad atau ekonomi berarti pesada, bertujuan dalam suatu perkara, tidak berlebihan, berhemat dalam membelanjakan uang atau tidak boros sebagaimana tertera di buku Lisanul Arab milik Ibnu Mansur. Dengan bahasa lain, bahwasanya istilah ekonomi Islam berarti analisis tentang hal-hal seputar ekonomi yang berasaskan hukum-hukum syariah. Sebagaimana ketika istilah ekonomi ini disandingkan dengan fikih akan mengandung analisa perkara perekonomian ditinjau dari segi-segi fikihnya. Adapun istilah ekonomi Islam sendiri belum muncul pada zaman Rasul, melainkan ada pada akhir dari abad ke-14 Hijriah. Tetapi meskipun begitu, substansi dari istilah tersebut sudah muncul bersama dengan tumbuhnya hukum-hukum Islam. Jadi sistem perekonomian pada zaman ini walau tidak mengenal istilahnya secara terminologi, tetapi pada prakteknya fokus mereka sudah tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan, dan kebebasan. Fokus-fokus tadi merupakan gambaran spirit dan objek utama dari pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal. Perkembangan selanjutnya dari ekonomi Islam ini kemudian tidak jauh dari sejarah perkembangan fikih itu sendiri. Hal itu adalah muamalah yang disyariahkan dalam Quran dan Sunnah. Sistem ekonomi Islam secara global. Sistem ekonomi Islam adalah ekonomi yang berada dalam masyarakat yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem ekonomi Islam ini berlaku universal, dapat dipergunakan di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan sistem ekonomi pada umumnya yang berbasis pada akal manusia, dari waktu ke waktu akan berubah sesuai perkembangan zaman. Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri yang dikelompokkan dalam 5 parameter besar sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada pemanfaatan sumber alam. Yang kedua, berorientasi pada pemanfaatan sumber daya manusia. Yang ketiga, pemanfaatannya ditujukan untuk kemakmuran manusia secara proporsional. Yang keempat, menghargai dan melindungi hak orang lain. Yang kelima, mengikuti keseimbangan permintaan dan penyediaan. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam. Yang pertama, hak milik pribadi. Islam mengakui pemilik hak perseorangan dan penempatan hak ini di tempat yang paling sesuai dengan manusia. Malah, Islam menetapkan bahwa harta dan milik pribadi adalah antara 5 perkara yang wajib dilindungi syariat. Yang kedua, kebebasan mencari sumber pendapatan. Islam memberikan kepada setiap orang hak kebebasan dalam menentukan corak kehidupannya dan memilih kerja-kerja yang diminatinya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keragaman dalam memilih pekerjaan dan sumber pendapatan masing-masing akan mewujudkan keragaman dalam hasil negara dan keperluan masyarakat. Yang ketiga, keadilan sosial. Kegiatan ekonomi adalah sebagian ruang lingkup Islam yang syamul,
yang syumul. Islam bertujuan untuk menegakkan keadilan. Oleh itu, salah satu asas utama sistem ekonomi Islam juga untuk menegakkan keadilan. Pajak dalam perspektif Islam. Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama al-usyr dan al-maks, atau bisa juga disebut ad-daribah yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Atau suatu ketika bisa disebut al-kharaj. Akan tetapi al-kharaj bisa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. Dalam Islam, penerapan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah adalah diperbolehkan sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dengan dalil bahwasanya di dalam harta setiap warga negara itu ada hak selain zakat. Seperti diketahui bahwa perpajakan adalah satu bentuk kebijakan fiskal dari pemerintah atau negara. Dan kebijakan fiskal ini merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang berupa peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga Baitul Mal atau National Treasury. Dari berbagai macam instrumen, pada pajak diterapkan atas individu atau jizyah dan pajak khusus muslimin. Tanah atau kharaj dan user atau cukai atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin sehingga tidak memberikan beban yang berat pada masyarakat. Sekian dari ceramah saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan dan kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.